Halo teman-teman, pada pelajaran kali ini kita akan belajar controller dan view. Lokasi file controller berada di folder app, http, controller. Nah, di sini ada sebuah file controller.php. File controller ini adalah dasar dari semua file controller yang akan kita buat dalam project kita nantinya. Jika kita perhatikan di sini, kelas controller ini extend kepada base controller. Sedangkan semua file controller yang akan kita buat nantinya extend kepada kelas controller ini. Oke, kita akan buat controller baru dengan nama customer controller menggunakan perintah artisan. php artisan make controller, lalu disertai dengan nama controllernya, customer controller. Oke, enter. Standar penulisan nama controller dengan menggunakan huruf besar di awal nama controllernya. Seperti ini, customer C-nya huruf besar. Lalu controllernya juga huruf besar C-nya. File controller yang barusan saja kita buat, customer controller, berada di folder controller sini. Customer controller.php nih. Jika kita lihat di sini, customer controller ini extend kepada kelas controller. Juga semua file controller yang akan kita buat nantinya akan extend kepada kelas controller ini, controller.php ini. Dan jika controller ingin kita tempatkan di dalam subfolder, maka penulisan perintah artisannya seperti ini. php artisan make controller. Nah, di sini kita tentukan subfoldernya apa. Misalkan dashboard. Nah, seperti ini. Lalu kita tentukan nama controllernya. Pelanggan controller. Oke, seperti ini aja. Dashboard / pelanggan controller. Enter. Nah, kalau kita lihat di sini di folder controller sini, di sini ada folder baru bernama dashboard. Nah, di dalam folder dashboard ini ada folder pelanggan controller yang barusan kita buat. Kita kembali ke customer controller. Di dalam controller ini, disinilah kita tulis sintaks perintah apa saja yang ingin controller lakukan. Kita bisa buatkan contoh metode index di sini menggunakan sebuah function untuk menampilkan sebuah teks. Public function method index. Lalu kita buatkan return di sini untuk menampilkan sebuah teks. Teksnya belajar controller. Oke. Tutup titik koma. Oke, seperti ini aja. Selanjutnya kita akan membuat sebuah route menggunakan customer controller. Cara penulisan sintak route menggunakan controller seperti ini. Route, metodenya get, URL-nya customer. Kita definisikan nama controllernya, customer controller, class. Di sini kita tentukan metodenya atau actionnya apa. Actionnya index. Kita tutup titik koma. Seperti ini ya. Nah, di sini artinya kita memerintahkan customer controller untuk menjalankan metode index. Jadi kita harus tentukan metodenya atau actionnya apa di sini. Karena pada route ini kita menggunakan customer controller, maka kita harus use kelas controllernya di bagian atas di sini. Jika tidak di use, maka akan terjadi error. Oke, kita coba running tanpa melakukan use pada kelas controllernya. Kita save dulu ya. Oke. Customer. Enter ya. Nah, di sini muncul error. Target class customer controller does not exist. Ini artinya customer controller ini tidak dikenali. Artinya belum bisa digunakan oleh route-nya. Karena di sini kita belum use controllernya.
Oke, kita coba use dulu ya. Use. Nah, di sini kita tentukan direktorinya. Direktori daripada file controllernya di sini ya, customer controller di sini. Jadi app http controller customer controller titik koma. Nah, seperti ini. Jadi direktorinya di sini di app controller. Nah, di sini customer controller. Oke. Lalu kita save lagi ya. Kita testing lagi, kita refresh lagi. Oke, tampil ya. Jadi jika kita menggunakan controller pada root kita di sini, maka kita harus menguse kelasnya di sini. Kita harus sesuaikan juga direktorinya. Jika direktorinya menggunakan subfolder, maka kita harus sesuaikan juga subfoldernya di sini. Oke, pelajaran berikutnya, kita juga bisa mereturn sebuah view untuk menampilkan sebuah halaman web menggunakan customer controller. Jadi di sini kita ganti ya returnnya menjadi return view. Kita gunakan fungsi view. Lalu kita tentukan nama file view-nya customer. Selanjutnya kita buat file view-nya pada folder views, resource, views di sini. Klik kanan, new file, customer.blade.php seperti ini. Jadi standar penulisan nama file view-nya pada Laravel template engine menggunakan ekstensi customer.blade.php di sini. Ini ya. Nah, sedangkan standar penulisan nama file di controller pada return view ini kita tidak perlu menyertakan ekstensinya. Jadi hanya menggunakan nama filenya saja seperti ini customer tanpa menggunakan customer.blade.php. Seperti itu ya. Dan jika file view-nya berada di subfolder, maka kita bisa menggunakan tanda titik atau slash untuk menuliskan direktori filenya. Misalkan di sini di folder views ini kita buat subfolder bernama foldernya user. Lalu di dalam folder user ini kita buat lagi folder baru bernama dashboard. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahkan file customer ini ke dalam folder dashboard. Lalu penulisan nama file pada customer controller kita gunakan tanda titik atau slash seperti ini boleh. Nah, di sini folder views ini tidak perlu kita tulis, langsung saja user titik lalu dashboard titik customer seperti ini ya. Selanjutnya di file customer.blade.php kita buat sintak HTML-nya. Kita buat judulnya halaman customer seperti ini ya. Kita save all. Kita coba running kembali ya. Refresh. Oke, tampil ya. Oke, pelajaran selanjutnya kita akan belajar passing data dari controller ke view. Kita buat contoh mengirim data dari URL menggunakan parameter. Pada route customer ini, kita tambahkan parameter nama customer pada URL-nya. Penulisan parameter di sini menggunakan kurung kerawal, lalu nama parameternya, nama customer. Oke. Nah, untuk menangkap data dari URL, kita buat sebuah variabel nama customer pada function index di sini. Pada metode index ini kita buat variabel nama customer. Lalu untuk passing data ke view customer di sini kita bisa gunakan fungsi with. Di sini kita tulis with. Lalu kita tentukan variabel pertamanya, nama variabelnya kita buat nama di sini. Lalu variabel kedua kita tentukan nama customer. Nah, variabel pertama ini, nama, ini variabel yang dikirim ke view customer ini. Sedangkan variabel kedua, yang ini adalah variabel yang ini, yang menampung data dari URL parameternya. Oke.
Jadi ini yang akan kita kirim ke view-nya, ke sini. Sedangkan ini nilainya, nilai yang akan kita kirim, mengisi variabel pertama ini. Lalu pada view customer, untuk menampilkan data yang dikirim dari controller, kita menggunakan syntax bleed. Nama customer, ya. Kita gunakan syntax bleed, kurung kurawal 2 kali, lalu variabelnya nama. Kita testing ya. Kita tentukan parameternya. Enter. Oke, tampil ya. Jadi penulisan nama variabel pada view customer ini harus sesuai, harus sama dengan nama variabel pada controllernya. Ini yang pertama ini, variabel pertamanya. Kalau di sini nama, di sini di view-nya juga harus nama juga. Misalkan kita ganti ya, nama 2 kita buat. Kita testing lagi. Nah, ada error ya. Undefined variabel nama 2. Yang error itu yang nama 2 yang ini, yang kita ganti tadi. Yang ini. Karena dia tidak sesuai dengan variabel yang dikirim dari controllernya di sini. Nah, maka ini kalau mau kita harus ganti lagi, harus sesuaikan nama 2 gitu. Oke ya, tampil ya. Lalu ada penulisan cara kedua. Kita gunakan data array, kita hapus ya. Variabel pertama, variabel kedua, ya, kita sesuaikan di sini ya. Kita testing ya. Oke ya, tampil ya. Lalu ada cara penulisan ketiga, tidak menggunakan fungsi with ini. Hapus ya. Kita gunakan data array di dalam fungsi view-nya langsung. Sini, koma, lalu array, variabel pertama, variabel keduanya. Oke, seperti ini. Save all. Ya, tampil ya. Oke, pelajaran selanjutnya, passing sebuah variabel yang berisi data array. Maksudnya, di dalam sebuah variabel berisikan lebih dari satu data. Kita buat contohnya sini ya. Nama variabelnya nama produk. Isinya ada beberapa data di dalamnya. Baju, sepatu, celana, tas. Oke. Lalu kita passing variabelnya kemari ke view customer, ke sini. Kita tambahkan di sini. Oke. Kita buat variabel pertama di sini, produk. Lalu nilainya kita ambil dari nama produk ini ya, nama produk. Oke, variabel pertama produk, variabel keduanya nama produk. Oke, lalu kita tampilkan data produknya di view customer. Sini, produk. Oke, seperti ini. Lalu, nah karena di sini variabelnya array, maka kita menggunakan perulangan for each untuk menampilkan datanya. Oke. Lalu di dalam for each ini, kita definisikan variabel baru, variabel produk sebagai variabel baru. Sini kita buat produk. Nah, di sini variabel barunya bernama item. Kita bisa ganti, boleh. Misalkan P seperti ini. Nah,
Lalu kita buat syntax blade. Oke, seperti ini. Oke, kita coba testing kembali. Kita refresh ya. Nah, tampil ya. Oke, pelajaran selanjutnya, controller menggunakan option resource. Pada sebuah controller yang nantinya digunakan dalam proses CRUD, create, read, update, delete, maka kita membutuhkan metode atau action untuk kebutuhan CRUD di dalam controller tersebut. Nah, dengan menambah perintah resource pada saat membuat controller, seperti dokumentasi berikut, maka semua metode atau action akan di-generate di dalam controller tersebut. Oke, langsung saja kita praktekkan. Menggunakan perintah artisan, kita akan membuat controller baru dengan nama sales controller. php artisan make controller sales controller. Nah, di sini kita tambahkan option resource. Enter ya. Nah, kalau kita lihat di sini di sales controller, di sini sudah tersedia metode atau action index. Di sini kita akan buat perintahnya di bagian sini. Biasanya di sini kita akan mereturn sebuah view dan menampilkan dokumen atau data table tertentu dari database di sini. Lalu di sini ada metode atau action create. Di sini kita akan buat perintah atau sintaks untuk menampilkan form input data. Lalu ada metode store. Di sini kita akan buat sintaksnya untuk proses insert data ke dalam database. Lalu selanjutnya ada metode atau action show. Di sini kita akan buat sintaksnya untuk menampilkan detail dari satu row data, mengambil single data dengan ID sebagai parameternya nanti. Lalu selanjutnya di sini ada metode atau action edit. Di sini kita akan buat sintaksnya untuk menampilkan form untuk edit data. Sebenarnya action edit dan action show hampir sama, yaitu mengambil single data. Hanya saja view-nya yang berbeda. Pada action show, isi view-nya tidak harus berupa form. Biasanya hanya list dari detail data saja. Sedangkan action edit, view-nya harus berupa form, sebab di sini user akan melakukan proses entry edit datanya. Lalu selanjutnya di sini ada metode atau action update. Nah, di sini akan kita buat sintaks untuk proses edit data ke dalam database dilakukan di sini. Lalu selanjutnya yang terakhir ada metode atau action destroy. Di sini kita akan buat sintaks untuk proses delete data. Jadi semuanya ada 7 metode ya. Oke, kita kembali ke dokumentasi Laravel ini ya. Di sini ada penjelasan mengenai metode atau action resource controller. Gitu ya. Nah, di sini ada nama-nama actionnya atau metodenya. Di sini ada cara penulisan route name-nya, URL-nya juga ya. Dan penentuan metode untuk masing-masing route-nya ada di sini. Metode get, metode post, metode put, metode delete. Oke teman-teman, sekian pelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.